Ciao, hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Masih di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2025 di Ice BSD City. Dan sekarang kita lagi ada di boothnya VinFast. Yes, brand otomotif asal Vietnam. Dan kalau kita tahu ya, line-up VinFast tuh mulai dari VF3, The Mini Titans, ya, terus kemudian ada VF-e34, VF5, VF6 juga baru aja diluncurkan. Dan di ajang GIAS kali ini, VinFast meluncurkan mobil ini. Iya, VF7. Wah ya, sebenarnya kita udah sempat bahas juga mobil ini pas saat kita berkunjung ke Vietnam sana, di Hai Phong Vietnam. Tapi di sini kita ada kesempatan untuk review lebih komprehensif lah ya, lebih lengkap tentang mobil ini. Iya, ini adalah sebuah SUV 5-seater listrik terbaru dari VinFast. So, apa aja yang menarik dan yang ingin ditawarkan dari mobil ini? Tanpa berlama-lama, langsung aja, this is it. CVT Review First Impression, VinFast VF7. Yes, VinFast baru aja meluncurkan model terbarunya, ya, sebuah SUV 5-seater listrik atau EV, namanya tuh VF7. Jadi ini bisa dibilang tuh kakaknya dari VF6 yang dimensinya itu lebih besar. Nah, dia itu masuk dalam kelas C segmen, jadi bisa dibilang tuh dia bersaing langsung dengan Hyundai Ioniq 5 contohnya. Nah, ini saingannya nih dari Vietnam, VF7. For your information, VinFast VF7 ini ditawarkan dalam dua varian. Yang pertama itu ada Plus, ya ini varian tertingginya, top of the line-nya. Lalu kemudian juga ada yang varian Eco, seperti itu tuh. Ya, secara tampilan sebenarnya overall mirip ya mereka berdua. Cuma ada beberapa detail yang membedakan antara kedua varian. Nanti kita akan jelaskan. Oke, pertama-tama kita bahas dulu nih desain depan dari si VF7 ini. Nah, mulai dari desain depannya, eksteriornya. Kita jujur suka banget sama VF7. Jujur kalau di antara line-up VinFast lainnya, VF7 ini yang paling cakep desainnya. So far ya, nanti kalau ada VF8, VF9 beda cerita. Tapi kalau untuk sekarang VF7 ini paling cakep kalau menurut gue pribadi ya. Nah, di depan sini ada sebuah DRL LED yang memanjang dari sisi kiri ke kanan dan membentuk huruf V. Ciri khas mobil VinFast. Kalau kalian tahu ya, taksi-taksi Green SM gitu ya yang di jalan udah banyak berseliweran, itu kan kelihatan banget ya kalau kita dari depan gitu ngeliat kaca spion gitu di tengah. Wih, VinFast nih, mobil apa tuh V? Nah, ini ciri khas VinFast banget gitu. Dan dipertahankan di VF7 ini. Lalu kemudian untuk lampu utamanya dia pastinya sudah full LED semua. Untuk lampu utamanya dia sudah proyektor LED ya di sini ya. Proyektor LED, lalu kemudian lampu sennya juga sudah LED. Dan di sini bagus ya, ada airflow guys. Jadi bisa mengalirkan udara, menambah aerodinamis dari mobilnya. Tuh. Dan di sini juga sudah disematkan dengan berapa nih? 4 buah sensor di depan sini, lalu sebuah kamera untuk yang varian di Plus ini ya. Ini juga bagus ya, aksen-aksennya ini kayak brush aluminium, kelihatan mahal gitu. Diketok-ketok juga solid gitu. Wow, peredam bagus nih. Tebel platnya, bagus. Ya lalu kemudian pastinya karena mobil ini sudah disematkan dengan ADAS, jadi ada kamera dan juga radarnya nih di atas. Nanti kita akan ini ya jelaskan ya, kita akan bahas tentang ADAS-nya ketika di dalam. Oke, lanjut lagi yuk kita ke bagian samping sini. Nah, ini dia bagian samping dari VinFast VF7. Keren ya desainnya, dari depan, samping ini juga keren. Dan yang kita suka, over fendernya biasa kan pakai bahan-bahan plastik gitu ya. Kalau ini dicat warna hitam glossy. Untuk semua warna, jadi kelihatannya mobilnya tuh lebih elegan gitu, lebih mewah ya kesannya ya kalau dari samping sini. Dan ini ciri khas mobil-mobil di Amerika, bener-bener. Rainer nih, kemudian videografer kita, dia US graduates. Ya, jadi biasanya mobil Amerika ini standar ini ada side marker gini ya, Ner ya. Iya, jadi ini kayak Amerika banget. Bagus ya, nice touch. Lalu kemudian di sini, nah ini dia velg ya. Jadi untuk yang di varian Plus ini, dia sebenarnya sama velgnya desainnya dengan yang varian Eco. Ya, cuman kalian udah tahu lah ya, bedanya apa? Yaitu di warnanya, permainan warna aja. Kalau yang di Plus, ini dia warnanya hitam glossy. Kalau yang di Eco, itu warna silver. Iya, jadi selera lah ya. Ada yang suka silver, ada yang suka warna hitam. Rainer mungkin suka silver, gue suka hitam ya, Ner ya? Iya, jadi kelihatan lebih
Vietnam DM. Apa tuh? VDM, keren. Nah, dia dibalut dengan ban dari Goodyear. Wah, ini bagus nih ya. Goodyear apa nih? Eagle F1, ban high performance. Dengan profil bannya itu, dia ada di 245 50 ring 19. 19 inci ukurannya dan bagus ya desainnya kipas-kipas gitu. Jadi menambah aerodinamis juga dari mobilnya. Nice. Profil ban depan maupun belakang juga sama. Oke, kita sekarang mau bicara soal dimensi dari mobil ini, VF7. Panjangnya itu sampai 4,5 meter, jadi lumayan panjang. Dan untuk wheelbase-nya, ini lumayan juga, dia di 2,8 meteran. Jadi itu harusnya translate ke kabinnya yang luas. Nanti kita akan bahas ke interior, ya. Sekarang kita bahas dulu nih spionnya. Ini juga bagus ya, dicat warna hitam glossy, ada sen LED, ada kamera ya, karena memang dia sudah disematkan dengan kamera 360 gitu ya. Handle pintunya unik banget. Dia emang flush door handle, seperti kebanyakan mobil listrik kekinian. Beberapa mobil listrik lah ya. Dan Tesla itu pencetusnya pioneer ya. Nah ini juga mirip-mirip, tapi cara mekanisme pembukaannya lucu banget. Bukan dari sini, biasanya kan dari sini ya. Ini enggak, dari sini cuy. Jadi kalian mesti gini dulu. Jadi kalau yang belum familiar, itu akan bingung gitu. Ini bukanya gimana ya, belum kebuka nih gitu. Nah, tapi bukanya gini ya guys ya, dari belakang. Gitu. Oke, lalu kemudian juga window line-nya nih ciri khas SUV banget ya. Tapi ini kayak coupe-like gitu. Jadi kayak sloping roof line. Wah, sporty banget ya dan cantik sih kalau dari samping menurut gue ya. Lalu kemudian di pilar C dan juga D-nya nih. Nah, ini kayak ada aksen hitam-hitam gitu ya. Jadi kayak ngalir gitu. Kaca ini agak sempit di bagian baris kedua ya. Tapi kita akan coba lihat ke dalam apakah bagi kalian yang claustrophobic. Nah, itu nanti kita akan lihat. Udah, itu aja sih dari bagian sampingnya. Keren sih. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya yuk. Nah, mohon abaikan stiker-stiker. Ini bukan stiker My Family ya, bukan. Ini Fantastic Four. Jadi memang lagi kolaborasi mereka itu. Marvel ya, sama Marvel Studio. Ini kan biasanya ada emak, bapak, kucing. Enggak, bukan, beda ya. Ya, ini dia. Kita mulai dari belakang ya. Desainnya cakep. Gue suka juga, sama seperti di depan, samping, di belakang juga. Kayak ngalir gitu desainnya. Cakep. Mulai dari atas. Di sini ada sebuah shark fin antena, built-in spoiler, lalu ada high mount stop lamp. Dan kalian jangan terkecoh, di sini juga udah ada wiper loh yang ngumpet nih. Jadi kelihatan lebih rapi. Ada defoggernya, lalu kemudian juga sama seperti di depan tadi. Ini ada sebuah LED bar, lampu senja. Kalau kalian yang lampu senja yang memanjang dari kiri ke kanan, keren banget kalau di malam hari. Jadi kelihatan banget nih. Kalian pasti udah tahu kalau di jalan, wah, VinFast nih. Gitu. Lalu kemudian juga di sini ada emblem VF7. Nah, ada sebuah kamera dan ini yang menarik juga unik membedakan VF7 dengan mobil-mobil lainnya, yaitu ini nih. Jadi tadi yang gue bilang over fender cladding yang hitam glossy itu menyambung sampai ke sini nih, ke belakang. Ini sampai lower bumpernya juga. Warnanya hitam glossy. Ini berlaku untuk semua warna ya. Cakep. Lalu kemudian di sini pastinya dia sudah ada sama seperti di depan, ada 4 buah sensor. Untuk lampunya, dia sudah full LED juga. Lampu remnya, lampu sennya, lampu mundurnya udah full LED semua. Jadi kelihatan lebih modern gitu ya. Cakep. Oke, itu aja nih diffusernya. Bahannya plastik solid juga. Wow, Vietnamese. Steel, bro. Oke, itu aja dari bagian eksteriornya. Gimana menurut kalian Civities? Kalian suka nggak sama desain eksterior dari VinFast VF7 ini? Komen di bawah. Nah, iya, kita udah di bagian interior dari VinFast VF7. Wow, first impression gue ya ketika duduk di baris keduanya, ini lapang banget loh. Ini posisi duduknya udah gue atur sesuai dengan tinggi gue, 172 cm. Dan di sini masih bisa mendapatkan space atau ruang kaki yang gede banget. Luas banget ya, legroomnya gede nih. Wow, hampir 15 jari. Di sini ada strokan sedikit ya bagusnya, dan ada pocket nih untuk nyimpen-nyimpen dokumen. Footroomnya juga oke. Begitu pula juga untuk headroomnya nih. Nah, masih oke lah. Walaupun dia agak sloping roofline gitu ya. Apakah masih bisa di recline atau di senderin? Oh nggak bisa. Jadi udah kayak gini aja posisinya. Iya agak tegak sih, tapi masih cukup nyaman sih duduknya di sini ya. Oke, untuk bahan material door trimnya dia udah soft touch di atas sini warna coklat ya, kombinasi coklat dan juga hitam. Ada stitchingnya, ada brush aluminiumnya, soft paddingnya untuk armrest, dan untuk menambah kenyamanan penumpang di baris kedua, di sini ada 3 buah headrest untuk penumpang di baris kedua, dan ada lagi armrest
yang ada cup holdernya nih. Wow, mekanisme pembukaannya seperti mobil-mobil mewah ya, premium. Jadi ada 2 cup holder sini. Lucu ya, kombinasi warnanya coklat hitam gitu. Oke, nah coba rasanya gimana kalau kita duduk di tengah. Enak loh, nyaman, kepalanya masih oke, nggak mentok. Nice. Ya, dan di sini memang ya ini ciri khas mobil listrik ya kebanyakan karena memang ada sebuah baterai yang tertanam di bawah di floornya. Jadi floornya tuh agak tinggi. Bahkan nih karena ini varian plus ya. Jadi varian tertingginya dia sudah all wheel drive. Jadi di sini agak ada sedikit gundukan tunnelnya nih. Nah, di sini gitu. Tapi overall ya memang dia masih agak thigh supportnya, kaki kita masih agak naik gitu ya. Tapi ini hitungannya masih nyaman sih, jujur. Lalu kemudian untuk lampu kabinnya sudah full LED semua di sini ya. Ada hand grip. Ya, oke sih, ini lapang banget. Gede guys, kalian mesti cobain buktiin sendiri, langsung datang aja ke Gias, lihat si VF7 ini. Oke, sekarang langsung aja yuk kita lanjut ke driver seat. Let's go. Ini kalau belum terbiasa ya guys, buka pintunya pasti bingung gitu. Solid banget ini pintunya, berat loh. Ya mobil VinFast ya, ciri khasnya plat-platnya tuh tebel-tebel. Jujur ya guys, dan peredamannya bagus. Oke, so ini dia bagian interior. Wah, kita injek, dia langsung bisa nyala nih head unitnya ya. Oke, ini dia dashboardnya. Dashboardnya jujur ya, gue suka desainnya tuh simple aja. Ya tipikal mobil-mobil listrik kekinian lah ya. Jadi desain dashboard tuh simple dan bagusnya di atas ini dia bahannya plastik tapi bagus, solid, dan masih ada bahan soft touch-nya nih. Bahan-bahan kulitnya ada jahitan aslinya juga, warna coklat. Dia kombinasi warna interiornya itu hitam dan coklat untuk yang di varian plus ini. Sedangkan kalau yang Eco itu full black semua. Jujur gue lebih suka yang kombinasi warna coklat dan warna hitam ini. Oke, sekarang kita langsung bahas aja yuk untuk infotainment systemnya ya, layar head unitnya yang ada di tengah sini. Dia ukurannya itu di 12,9 inch dan ini resolusinya bagus ya. Informasi yang ditampilkan juga lengkap banget. Kalian bisa cek state of charge atau sisa baterai kalian, sisa range-nya itu berapa. Ini bisa kalian cek semua di sini. Nah, di sini yang lucunya itu untuk gear lever atau gear shifternya itu biasanya kan ada di sini atau misalkan di sini lah ya, minimal di setir ya, tuas di sini. Tapi ini enggak. Ini sama seperti adanya VR6. Jadi ada di sini nih. Nah, tuas-tuas tombol untuk shifter gearnya ya. RND tinggal ditekan-tekan aja gitu ya. Ini untuk electronic parking brake. Ntar, nah gitu ya. Ya, ini kuncinya lagi di luar guys. Ya, dan di sini dia udah lengkap untuk fitur entertainment sendiri. Dia sudah support wireless Apple CarPlay maupun juga Android Auto, udah lengkap banget pokoknya. Pengaturan kendaraan juga bisa kalian pantau semua di sini. Ya, ini banyak banget menunya ya. Bahkan ada aplikasinya nih. Android Auto, Apple CarPlay. Kalian bisa main game juga nih, misalnya ada anak-anak gitu ya. Atau pasangan kalian bisa main-main di sini. Dan untuk pengontrolan AC-nya itu juga bisa melalui layar head unit di sini. Jadi udah nggak ada tombol fisik untuk pengontrolan AC lagi. Dia sudah dual zone auto climate control, baik sisi kiri maupun juga di kanan. Jadi bisa beda-beda ya suhunya yang di kiri maupun di kanan. Nah, kita lihat nih untuk pengontrolannya nih. Oke guys, nah di sini ini sistem keamanan kendaraannya. Kendaraannya bisa kalian atur juga. Spion, pintu, wiper, semua pengontrolannya lewat head unit yang ada di sini semua. Ya, lampu, ini interior, eksterior, entertainment sistemnya. Ada voice command juga. Ya, ini temanya bisa diganti-ganti juga nih. Mau apa nih? Tema minimal, ringan. Oh, oke. Ini yang warna putih gitu. Cerah. Ya, seperti masa depan. Lalu kemudian juga di sini. Oh, ya. Nah, dia ada 3 mode berkendara di VinFast VF7 ini. Ada Eco, normal, dan juga Sport. Gitu ya. Nah, ini juga untuk tingkat rem regen. Lucu banget bahasa Indonesia. Ini regenerative braking maksudnya. Jadi ada mati, di off-in, rendah, sedang, tinggi. Jadi semakin tinggi ya regennya makin kuat ya. Jadi kalau kita lepas gasnya itu dia kayak sensasinya kayak engine braking. Dan dia lebih banyak lagi mengisi daya listrik ke baterainya dari energi kinetik. Di convert. Oke, lalu ada apa lagi nih? Oh, mode hewan peliharaan. Lucu banget. Ada mode kemah. Iya, ini juga pastinya untuk sistem safety-nya udah banyak juga. Ada ESC,
Lalu traction control, itu udah creeping mode, creeping function, itu ada juga di sini. Nah, tadi kita udah sempat mention juga untuk fitur ADAS-nya. Udah lengkap banget. Totalnya kalau kita hitung, kita lihat dari spec sheet-nya, itu ada 17 buah ADAS. Sebut saja, dia sudah adaptive cruise control, lane keeping assist, kemudian juga ada blind spot monitoring, front collision warning system, dan juga braking system, rear cross traffic alert. Pokoknya udah banyak banget. Ya, nanti kalau kita sebut satu-satu, videonya kepanjangan. Pokoknya udah lengkap banget fitur ADAS-nya. Ya, lalu kemudian juga di sini nih, di tengah, di center console-nya, di sini ada wireless charging. Ada 2 USB-A port untuk ngecas handphone kalian dan connectivity ke head unitnya. 3 cup holder, 2 untuk botol gede, 1 untuk botol-botol kecil bisa di sini. Ada tempat penyimpanan terbuka. Ini untuk tombol untuk membuka dan menutup pintunya. Ini volume ya, rotary dial untuk ngatur volume di head unitnya, tombol hazard. Ada tempat penyimpanan di sini ya, tertutup. Lumayan lah naruh dompet atau handphone. Ya, ada aksen-aksen kayak brushnya, ini kelihatan mewah gitu ya. Solid, dan kita suka ini semua yang tersentuh sama tangan. Itu tuh bahannya soft touch semua. Jadi enak gitu, nyaman. Nah, ini untuk setirnya dia sudah bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Udah dibalut full leather ya, udah bahannya kulit semua. Di sini untuk mengatur tombol di sebelah kiri untuk mengatur si head unitnya, di kanan untuk mengatur sistem adaptive cruise control-nya. Nice. Tuas sen, tuas wiper, sennya di kiri, wipernya di kanan, ala-ala mobil Eropa. Ya karena memang Vietnam kan negara asalnya setir kiri ya formatnya. Left hand drive. Oke, di sini juga flat bottom, ada aksen-aksen. Ini bagus loh, jujur. Bahannya ini kayak plastik tapi kayak aksennya tuh aluminium, brush aluminium gitu, kelihatan mewah. Untuk pengaturan kursinya, dia sudah full electric nih untuk sisi driver, bisa height adjuster, recline, maju mundur, jadi bisa disesuaikan sekali dengan posisi duduk kalian. Ini gue udah set rendah, tapi dia posisi duduknya memang karakternya tuh commanding gitu, jadi masih tinggi, bisa kelihatan bahkan sampai kap mesinnya untuk tinggi gue, ya 172 cm. Dan di sini ada head up display pastinya. Jadi dashboardnya tuh kayak simple aja gitu. Jadi pandangannya visibilitas ke depan oke, kanan kiri oke. Ke belakang iya agak terbatas sih. Memang karena kecilnya tuh kacanya di belakang tuh agak sempit ya. Kalau bisa kalian lihat tuh. Iya gitu. Oke, untuk bahan kursinya sendiri ya sama seperti di dashboardnya, warnanya kombinasi coklat dan juga hitam. Bahannya sudah full leather nih. Wah, perforated juga. Ini kayak ada cooled seats-nya, ventilated seats. Bagus untuk sisi penumpang bagian depan maupun juga sisi driver, dan ini enak ya, nyaman. Side supportnya juga oke gitu. Di sini apa? Vanity mirror, iya ada lampunya juga untuk sisi kanan maupun juga kiri. Lampu kabinnya udah full LED semua ya di sini. Nice. Dan roofnya ini tuh warnanya kayak hitam ya atau abu-abu tua gitu. Jadi memberikan kesan mewah gitu ya. Tapi nggak cepet bosan karena ada coklat-coklatnya gitu. Oke, itu aja dari bagian depannya. Sekarang kita langsung bahas aja yuk, bagaimana dengan spesifikasi baterai dan juga motor listriknya. Let's go. Oke, sekarang kita bicara soal spesifikasinya nih. Tadi seperti yang gue udah mention sebelumnya di awal, kalau si VinFast VS7 ini ditawarkan dalam 2 varian. Yang pertama itu Eco, ya seperti yang itu. Lalu yang ini yang Plus, top of the line-nya nih, guys. Nah, sekarang kita bicara soal spesifikasi dari baterainya. Kapasitas baterainya untuk yang varian Eco itu dia di 59,6 kWh. Sedangkan untuk yang varian yang Plus ini dia di 70,8 kWh. Jadi memang kapasitasnya lebih besar. Lalu kemudian untuk tenaganya, ya motor listriknya, dia itu sama-sama punya single electric motor, ya, dan dia bisa menghasilkan tenaga untuk yang varian Eco itu sebesar 174 horsepower dan torsinya itu di 250 Nm. Sedangkan kalau yang varian si Plus ini gokil banget guys. Ini tenaganya tuh kayak mirip-mirip seperti sports car kalau di mobil bensin ya, ICE, combustion biasa. Tenaganya itu bisa di 349 horsepower dan torsinya itu di 500 Nm. Gila. 0 sampai 100 km per jam, mobil ini tuntas dalam waktu 5,8 detik aja untuk yang varian C Plus ini. Sedangkan kalau yang Eco itu 10 detik. Ya oke lah. Ini kenceng banget loh, 5,8 detik itu udah ranahnya sports car kalau di
mesin konvensional biasa ya, mesin bensin biasa. Nice banget ya. Oh ya, by the way, untuk sistem penggeraknya, kalau yang Eco itu front wheel drive, roda depan. Kalau yang ini dual electric motor ya, jadi all wheel drive. Jadi keempat rodanya ini gerak. Keren banget tuh, pokoknya ini udah nggak sabar sih pengen nyobain langsung gimana sensasi berkendaranya. Dan untuk metode pengecasannya pastinya dia sudah support DC fast charging. Ya, jadi udah bisa ngecasnya tuh cepet gitu ya. So, itu aja dari spesifikasinya. Oh ya, untuk range-nya sendiri nih. Untuk range-nya, ini kalau kita perhatikan, ya, jadi untuk ngecas si baterainya dari 10-70% itu dalam waktu less than 30 menit aja. Kurang dari 30 menit aja udah bisa full nih kedua mobil ini ya, untuk kedua varian. Dan untuk jarak tempuhnya, yang Eco itu bisa sampai 430 km. Sedangkan kalau yang si Plus ini 471 km. Itu menurut metode perhitungan NEDC. Ya, realnya masih dapat lah kepala 4. Jadi lumayan. Oke, itu aja review dari kami. First impression dari VinFast VF7. Iya. Nah, tadi harganya udah diumumin. Dan menurut kita harganya iya oke, kemahalan enggak, murah, bisa dibilang murah juga enggak. Menurut kita ya oke aja pas. Mungkin agak sedikit tinggi, tapi menurut kita belum bisa ngomong banyak karena kita belum test drive juga mobil ini rasa berkendara seperti apa. Tapi kalau melihat dari fiturnya, desainnya, spesifikasi baterai dan juga motor listriknya, mobil ini sih gokil ya. Dan untuk harganya, untuk varian Eco dan juga Plus, masing-masing itu dibanderol dengan harga 468 juta rupiah on the road Jakarta dan 568 juta rupiah on the road Jakarta. Nah, harga itu khusus untuk pre-booking aja. Ya, jadi untuk selama di Gias, itu kalian bisa dapat harga spesial. Kalau untuk harga normalnya nanti kalau udah nggak Gias lagi atau kuotanya udah memenuhi, itu harganya masing-masing di 499 juta rupiah untuk yang varian Eco, dan untuk yang Plus itu di 599 juta rupiah on the road Jakarta. Oke lah, tapi kita belum bisa ngomong banyak. Kita udah nggak sabar untuk menjajal langsung mobil ini. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang baca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila nih kalian tertarik untuk meminang si VinFast VF7 atau misalkan line up VinFast lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami dan pasti bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Xin chào. Stay tuned.